Hai, halo semuanya, kita berjumpa lagi. Dan di video kali ini, saya akan menceritakan kelanjutan film Donghua Wukong episode yang ke-9. Yang mana di episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Wukong akhirnya berhasil mendapatkan tongkat saktinya. Yang mana dengan tongkat saktinya tersebut, Wukong pun akhirnya bisa menaklukkan Dewa Alis Kuning. Karena Dewa Alis Kuning sudah tidak bisa mengalahkan Wukong melalui pertarungan, Dewa Alis Kuning pun akhirnya mengeluarkan salah satu trik sihirnya untuk mencuci otak Wukong agar Wukong berubah menjadi siluman berjiwa gelap. Melihat itu, Gouji dan Xiao Liu pun berusaha menolong Wukong. Namun mereka dihentikan oleh kera ekor merah. Karena jika mereka masuk ke dalam kabut berwarna ungu tersebut, maka tubuh mereka akan terkontaminasi oleh racun. Sementara itu di dalam kabut, Dewa Alis Kuning pun sedang berusaha meracuni otak Wukong dengan mengatakan kepada Wukong bahwa jika Dewa Alis Kuning tewas, maka cepat atau lambat para dewa dari Kayangan pasti akan turun untuk menguasai Gunung Feiyuan ini. Karena para dewa Kayangan adalah orang-orang jahat. Mereka merupakan orang-orang yang sering menindas para siluman dan sudah sejak lama mereka ingin menguasai wilayah pegunungan Feiyuan ini. Tapi karena ada Dewa Alis Kuning di gunung ini, mereka pun tidak berani menyerang pegunungan ini, ungkap Dewa Alis Kuning. Dewa Alis Kuning pun berhasil menjebak Wukong ke dalam ilusi yang dibuat oleh Dewa Alis Kuning. Di mana di dalam jurus ilusinya ini, Dewa Alis Kuning menggambarkan kejadian setelah nanti Wukong berhasil menghabisi Dewa Alis Kuning. Karena Dewa Alis Kuning telah tewas, maka kini para dewa Kayangan pun sudah tidak takut lagi untuk menyerang pegunungan Feiyuan. Sehingga mereka pun segera turun ke Gunung Feiyuan dan melakukan penyerangan untuk bisa merebut kekuasaan atas pegunungan Feiyuan ini. Melihat itu, tentu saja Wukong pun tidak membiarkan para dewa Kayangan begitu saja dan mencoba untuk melakukan perlawanan. Setelah berhasil menjatuhkan Wukong, para dewa Kayangan pun melakukan penghancuran dan pembantaian terhadap semua warga yang ada di pegunungan ini. Melihat itu, Xiao Liu dan para rakyat kera pun juga ikut membantu Wukong untuk melawan para dewa Kayangan. Namun mereka sama sekali bukanlah lawan dari para dewa Kayangan. Wukong yang pantang menyerah pun kembali bangkit dan kembali mencoba untuk melakukan perlawanan. Tapi karena kekuatan para dewa sangatlah dahsyat, Wukong pun akhirnya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bisa melawan para dewa tersebut. Namun meski sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya, Wukong pun tetap tidak mampu mengalahkan para dewa.
Apa yang dialami oleh Wukong sebenarnya itu tidaklah nyata. Itu hanyalah dunia ilusi yang diciptakan oleh Dewa Alis Kuning karena Dewa Alis Kuning ingin membuat Wukong membenci para dewa kayangan dan ingin membuat Wukong berpikir bahwa sebenarnya Dewa Alis Kuning adalah siluman baik yang selama ini selalu menjaga para siluman yang ada di Gunung Feiyuan dari ancaman para dewa kayangan. Sehingga dengan begitu, maka nantinya Wukong tidak akan menghabisi Dewa Alis Kuning dan bahkan Wukong pasti akan menjadi sekutunya. Dimana jika Dewa Alis Kuning berhasil membuat Wukong menjadi sekutunya, maka Dewa Alis Kuning akan bisa memanfaatkan Wukong untuk kepentingan pribadinya. Gouji yang mengetahui bahwa Dewa Alis Kuning sedang berusaha untuk merubah Wukong menjadi siluman yang jahat, dia pun bertekad untuk menolong Wukong agar Wukong tidak terjebak di dalam ilusi Dewa Alis Kuning yang akan bisa merubah Wukong menjadi siluman yang jahat. Karena ternyata kejadian ini sama persis dengan kejadian yang terjadi 60 tahun yang lalu, di mana ketika itu Wukong bertarung dengan Dewa Alis Kuning dan mampu mengalahkannya. Namun Dewa Alis Kuning melakukan trik sihir yang membuat Wukong berubah menjadi siluman yang jahat. Namun entah bagaimana kelanjutannya, tapi Wukong pun tewas dalam keadaan dia yang sudah menjadi siluman yang jahat. Kembali ke dunia ilusi yang dibuat oleh Dewa Alis Kuning di dalam pikiran Wukong. Melihat Xiao Liu tewas di depan matanya, api kebencian di dalam diri Wukong pun semakin membara yang membuat kekuatannya bergejolak dan meledak-ledak. Tapi ternyata itulah tujuan dari Dewa Alis Kuning. Dia ingin menyalakan api kebencian di dalam diri Wukong agar Wukong bisa berubah menjadi siluman yang jahat. Namun di tengah-tengah ritual sesat yang sedang dia lakukan, Dewa Alis Kuning pun dikejutkan karena Gouji dan Xiao Liu berhasil membuka tameng sihirnya. Dan meski Dewa Alis Kuning berusaha menghalangi mereka agar tidak masuk ke dalam, meski Xiao Liu gagal masuk, tapi Gouji berhasil memasuki area sihir Dewa Alis Kuning. Lalu, Gouji pun perlahan-lahan berjalan menuju ke arah Wukong. Meskipun kini tubuhnya mulai lemas karena mulai terkontaminasi oleh racun. Sehingga di tengah-tengah ilusi Wukong yang sedang dipenuhi amarah terhadap dewa kayangan, Gouji pun muncul di dalam ilusinya untuk berusaha menyadarkan Wukong bahwa semua ini hanyalah trik Dewa Alis Kuning untuk membuat Wukong menjadi siluman yang jahat. Meski Dewa Alis Kuning sudah menyerangnya agar Gouji tidak mengganggu ritualnya, tapi Gouji tetap ngotot dan memaksakan dirinya untuk berusaha mencegah Wukong agar tidak terjebak di dalam ilusi Dewa Alis Kuning. Di mana Gouji berusaha meyakinkan Wukong bahwa Wukong adalah kera yang baik yang suka menolong dan menegakkan keadilan. Usaha Gouji pun akhirnya membuahkan hasil, karena kini Wukong pun akhirnya menyadari bahwa dia sedang berada di dalam dunia ilusi yang diciptakan oleh Dewa Alis Kuning. Oleh karena itu,
Wukong pun berhasil menekan amarahnya, lalu menggunakan kekuatannya untuk merusak trik sihir dari Dewa Alis Kuning. Sehingga dengan begitu, Wukong pun akhirnya bisa terbebas dari dunia ilusi yang diciptakan oleh Dewa Alis Kuning. Alis Kuning pun sontak saja langsung merasa sangat ketakutan karena dia gagal merubah Wukong menjadi siluman jahat dan menjadi sekutunya. Sementara Wukong, dia pun bersiap untuk melancarkan serangan terakhirnya. Setelah itu, Wukong pun buru-buru menghampiri Gouji yang sedang sekarat. Dan di ujung kematiannya, Gouji pun berpesan agar Wukong tetap menjadi kera yang baik hati dan jangan pernah berubah menjadi siluman jahat layaknya 60 tahun yang lalu. Kemudian, Gouji pun mengatakan agar Wukong bersabar untuk menunggunya. Karena di kehidupan Gouji yang selanjutnya, Gouji akan kembali mencari Sun Wukong dan mereka akan bisa kembali bersama-sama, ungkap Gouji yang kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Dewa Alis Kuning yang masih selamat, dia pun dihampiri oleh siluman wanita yang sebelumnya memperhatikan Sun Wukong, di mana ternyata si wanita ini adalah siluman rubah ekor 9 dan merupakan anak buah Dewa Alis Kuning. Namun alih-alih membantu Dewa Alis Kuning untuk mengalahkan Wukong, siluman rubah ini pun malah berniat untuk menghabisi Dewa Alis Kuning yang telah kehilangan kekuatannya. Karena ternyata dia sudah sangat lama membenci Dewa Alis Kuning karena Alis Kuning sangat sombong dan selalu memperlakukannya dengan sangat buruk. Setelah itu, siluman rubah ini pun menghampiri Wukong dan menyatakan kekagumannya dengan kehebatan Sun Wukong. Lalu, mengajak Sun Wukong untuk berteman dengannya. Setelah itu, siluman rubah ini pun mengatakan bahwa dialah yang memberikan toya sakti tersebut kepada Sun Wukong. Jadi, sebelumnya siluman rubah ini mencuri toya sakti tersebut dari Istana Naga Laut Timur. Tapi tiba-tiba, di saat ada meteor jatuh dan Wukong bereinkarnasi kembali, toya sakti tersebut pun tiba-tiba saja bereaksi dan langsung terbang ke tempat Wukong. Yang ketika siluman rubah sudah pergi, seluruh rakyat kera pun menghampiri Wukong dan mengangkat Wukong lalu menjadikannya sebagai raja baru mereka. Kemudian, sebagai raja yang baru, Wukong pun memutuskan untuk merubah nama gunung ini dari yang tadinya bernama Gunung Feiyuan menjadi Gunung Huaguo. Dan bersamaan dengan itu, episode kali ini pun sudah berakhir. Tunggu kelanjutannya ya guys.